Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 1 yaitu analisis attraction, di mana di situ ada aspek yaitu keindahan alam dan faktor nilainya itu ada taman bawah laut, ikan mola-mola, keindahan pantai, dan batu jinang. Di situ saya mempunyai indikator nilai yang 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik. Dan untuk taman bawah laut, saya memberikan nilai 3 karena keindahan taman bawah lautnya sangat indah dan bagus. Untuk ikan mola-molanya, saya memberikan nilai 3, di mana di Crystal Bay memiliki ikan mola-mola yang sangat bagus. Untuk keindahan pantainya, saya juga memberi nilai 3, di mana Crystal Bay memiliki keindahan pantai yang sangat bagus dan baik. Untuk batu jinang, saya berikan nilai 3, di mana Crystal Bay memiliki batu jinang yang sangat bagus. Untuk aspek yang kedua itu budaya, di mana ada seni musik, seni tari, dan keramah tamah dan sikap gotong royong itu saya memberikan nilai 2 karena di Crystal Bay tidak ada seni musik, tidak ada seni tari, dan tidak ada keramah tamahan dan sikap gotong royong. Untuk tabel 2, di sini ada analisis accessibility, di mana ada kondisi jalan, jarak dan waktu tempuh, biaya, dan keberadaan dengan DTW lainnya. Di sini saya memberikan nilai untuk kondisi jalannya itu ada 3, karena Crystal Bay memiliki kondisi jalan yang baik. Untuk jarak dan tempuhnya saya kasih nilai 2, karena jarak dan tempuh ke Crystal Bay cukup jauh. Untuk biaya saya kasih nilai 3 karena Crystal Bay memiliki biaya masuk sebesar 10.000. Dan keberadaan dengan DTW lainnya itu saya berikan nilai 3 karena keberadaan DTW lainnya ada di dekat Crystal Bay. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tabel 3 yaitu analisis amenitas. Di sini ada aspek yaitu fasilitas utama, ada faktor nilai yaitu luas daya tarik wisata, lahan parkir, pintu masuk dan keluar. Dan indikator nilai ada 3 yaitu 1 kurang, kedua cukup, dan ketiga baik. Di sini juga ada nilai dan keterangan. Yang pertama saya akan menjelaskan daya tarik wisata, yaitu saya memilih 3. Crystal Bay memiliki luas lahan parkir kurang lebih 3 ar. Lalu yang kedua, lahan parkir. Saya memilih nilai 3. Crystal Bay memiliki lahan parkir yang sangat luas, yang dapat menampung kendaraan bus, mobil pribadi, dan sepeda motor. Nah, yang ketiga ada pintu keluar dan masuk. Di sini saya memilih nilai 2, yaitu pintu masuk dan pintu keluar ada 2, yaitu pintu utama dan pintu sampingan. Nah, aspek yang kedua adalah fasilitas penunjang. Yang pertama ada souvenir dan toilet. Yang pertama souvenir. Di sini saya memilih nilai 3 karena Crystal Bay memiliki tempat souvenir yang menjual kerajinan tangan khas masyarakat daerah. Dan yang kedua ada toilet. Di sini saya memilih nilai 2 karena Crystal Bay memiliki toilet yang bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 4 yaitu analisis available package. Di sini ada aspek yaitu kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata, dan ada 3 faktor nilai yaitu meningkatkan peluang kemitraan, yang kedua ada adanya paket perjalanan wisata, yang ketiga memberikan jaminan kualitas dan yang konsisten pada pihak wisata. Dan ada 3 indikator nilai, yang pertama ada kurang, kedua cukup, dan ketiga baik. Di sini ada nilai dan keterangan. Yang pertama saya akan menjelaskan faktor nilai. Yang pertama yaitu meningkatkan peluang kemitraan. Di sini saya memilih nilai 2 karena cukup membuka peluang kerjasama daya tarik wisata dengan Biro Perjalanan Wisata.
keterangan karena memiliki kerjasama antar peluang usaha. Dan yang kedua, adanya paket perjalanan wisata. Dan di sini saya memilih nilai 2, cukup memberikan paket wisata. Keterangannya adalah Kristal Bay memiliki paket wisata. Dan yang ketiga, memberikan jumlah kuantitas yang konsisten pada paket wisata. Di sini saya memilih nilai 2, yaitu wisatawan cukup merasa puas mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dengan penawaran dan daya tarik wisata. Keterangannya adalah pelayanan yang cukup puas kepada wisatawan mengenai paket wisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 5, yaitu analisis aktivitas. Di sini ada aspek yaitu tawaran aktivitas dan ada faktor nilai. Yang pertama ada tempat rekreasi, tempat bermain atau berolahraga. Ketiga ada spot foto. Yang keempat ada edukasi flora endemik. Dan yang kelima ada snorkeling. Di sini ada 3 indikator nilai, yaitu 1 kurang, 2 cukup, dan 3 baik. Nilai dan keterangan. Yang pertama saya akan menjelaskan indikator nilai, yaitu tempat rekreasi. Di sini saya memilih nilai 3. Daya tarik wisata memiliki tempat rekreasi yang bagus. Keterangannya adalah Kristal Bay memiliki tempat rekreasi yang sangat bagus. Dan yang kedua adalah tempat bermain atau berolahraga. Di sini saya memberikan nilai 3, itu memiliki tempat bermain atau berolahraga yang bagus. Keterangannya adalah Kristal Bay memiliki tempat bermain dan berolahraga yang sangat bagus, yang meningkatkan keamanan dan kesehatan seperti olahraga pooling dan lain-lainnya. Yang ketiga ada spot foto. Di sini saya memilih nilai 3, yaitu daya tarik wisata memiliki spot foto yang unik, bagus, dan memiliki ciri khas tersendiri. Keterangannya adalah daya tarik Kristal Bay memiliki spot foto yang sangat bagus dan memiliki ciri khas tersendiri. Dan yang keempat ada edukasi flora endemik, yaitu saya memberi nilai 2. Daya tarik wisata cukup memiliki edukasi flora endemik. Keterangannya adalah Kristal Bay cukup memiliki daya tarik wisata edukasi flora endemik. Dan yang terakhir ada snorkeling. Di sini saya memilih nilai 3, yaitu daya tarik wisata memiliki sport snorkeling dan keindahan bawah laut. Keterangannya adalah Kristal Bay memiliki spot snorkeling yang memiliki keindahan bawah laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 6, yaitu analisis auxiliary service. Di sini ada aspek yaitu fasilitas pendukung, dan faktor nilai ada klinik, tempat ibadah, pusat informasi, pusat keamanan, dan jaringan wifi. Ada 3 indikator nilai, yaitu 1 kurang, 2 cukup, dan 3 baik. Sini ada nilai dan ada keterangan. Yang pertama saya akan menjelaskan faktor nilai, yaitu yang pertama ada klinik. Di sini saya memilih nilai 1, yaitu tidak memiliki klinik wisata. Keterangannya adalah di sekitar area Kristal Bay tidak memiliki pusat klinik wisata. Yang kedua ada tempat ibadah. Di sini saya memilih nilai 2, yaitu memiliki tempat ibadah yang sederhana. Karena keterangannya adalah karena di sekitar destinasi ini cukup memiliki tempat ibadah yang sederhana. Yang ketiga ada pusat informasi. Di sini saya memilih 2, yaitu cukup memiliki informasi secara umum. Keterangannya adalah destinasi Kristal Bay cukup memiliki informasi secara umum. Dan yang keempat ada pusat keamanan. Di sini saya memilih nilai 2, yaitu cukup memiliki pusat keamanan. Keterangannya adalah destinasi Kristal Bay memiliki cukup pusat keamanan. Dan yang terakhir ada jaringan wifi. Sini saya memilih nilai 3, yaitu daya tarik wisata memiliki fasilitas wifi yang baik dan optimal. Keterangannya adalah adanya
fasilitas penunjang seperti wifi di setiap warung kecil dan informasi lainnya. Dan saya di sini menjelaskan tentang tabel produk wisata Bahari Kristal by Nusa Penida. Yang pertama itu ada attraction, 2 accessibility, 3 activity, 4 amenitas, 5 available package, dan 6 ancillary service. Di situ ada nilai minimal yaitu 5 dan untuk nilai maksimalnya itu ada 15. Dan saya memberikan nilai 14 untuk atraksi karena keindahan yang menawarkan hamparan pasir putih dengan lautan yang indah. Untuk accessibility-nya saya memberikan nilai 12 karena kondisi jalan utama Desa Sakti cukup bagus karena dia aspal. Untuk aktivitas saya kasih nilai 14 karena bisa bermain air, snorkeling, dan scuba diving, dan Crystal Bay Point. Untuk amenitas saya kasih nilai 10 karena adanya pedagang makanan dan minuman yang dapat memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Crystal Bay. Untuk available package saya kasih nilai 10 karena membayar tiket masuk sebesar 10.000. Untuk ancillary service-nya saya juga kasih nilai 10 karena ada fasilitas penunjang seperti wifi dan informasi lainnya. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Widya Lestari, NIM 19221006. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai potensi dan permasalahan pada daya tarik wisata bahari Crystal Bay di Nusa Penida, di mana terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Di mana dalam faktor internal ada faktor keselamatan, stabilitas ombak laut, kualitas lokal fotografi, jaringan internet, pemanfaatan areal Pantai Crystal Bay, areal parkir, fasilitas tempat makan, fasilitas toilet umum, minat usaha masyarakat, desain bangunan khas Bali, kompetensi SDM pariwisata, ketersediaan penjaga pantai, ketersediaan petugas kebersihan. Sedangkan dalam faktor eksternalnya ada fasilitas putus sport, hubungan antar stakeholder, musik dan tarian, ketersediaan air bersih, fasilitas penginapan, kondisi infrastruktur, papan informasi dan petunjuk arah, fasilitas toko oleh-oleh, posdarwis, promosi, pelatihan SDM pariwisata, dan yang terakhir ada harga produk dan jasa, di mana dari faktor internal dan eksternal tersebut, kami menjadikan ke dalam 4 tahapan, yakni ada strength, weakness, opportunity, dan threat, di mana yang termasuk dalam kategori IFAS atau internal factor analysis ada strength dan ada weakness, di mana pada bagian strength terdiri dari kualitas lokal fotografi, minat usaha masyarakat, fasilitas tempat makan, area parkir, stabilitas ombak laut, pemanfaatan area pantai. Nah, dari mana hasil rating dan bobot ini didapat? Di mana hasil rating didapat dari jumlah poin dari hasil responden dibagi dengan jumlah responden, yakni pada kualitas lokal fotografi jumlah poin hasil responden terdapat 23 poin, 23 skor, di mana 23 skor dibagi dengan jumlah responden yakni 5, maka akan mendapatkan hasil 4,6. Dan seterusnya begitu sesuai dengan hasil jumlah responden setiap bagian-bagiannya. Selanjutnya, setelah rating,
Setelah rating antara strength dan weakness didapatkan, maka rating dijumlahkan mendapatkan total keseluruhan 49. Nah, maka cara mencari bobotnya, di mana setiap poin seperti kualitas lokal fotografi mendapatkan rating 4,6. 4,6 tersebut dibagi dengan 49 hasil dari jumlah rating keseluruhan antara strength dan weakness. Jadi 4,6 dibagi dengan 49 dikali 1 akan mendapatkan bobot 0,09. Dan seterusnya begitu cara mencari bobot. Sedangkan cara mencari jumlah yakni bobot dikali rating, yakni 0,09 dikali 4,6 akan mendapatkan hasil 0,41. Dan pada bagian weakness, kami mengkelompokkan dalam kategori weakness itu ada faktor keselamatan, kompetensi SDM pariwisata, desain bangunan khas Bali, jaringan internet, ketersediaan penjaga pantai, ketersediaan petugas kebersihan, dan fasilitas toilet umum. Di mana cara mencari rating tetap masih sama, yakni jumlah hasil poin responden, yakni dalam faktor keselamatan ada 20, dibagi jumlah responden bagi 5 akan mendapatkan rating 4, dan total dari keseluruhan rating dari strength sampai weakness mendapatkan total 49, maka 4 dibagi 49 dikali 1 akan mendapatkan bobot 0,08. Sedangkan jumlah ini masih sama, yakni bobot kali rating akan mendapatkan hasil 0,32. Dan ingat, total dari jumlah bobot harus mencapai 100 atau 1. Nah, dari strength dan weakness, total yang kami dapat bobotnya 100 dan jumlahnya 3,8. Selanjutnya mengenai faktor eksternalnya, yakni EVAS. Pada bagian opportunity, kami memasukkan kategori tarian dan musik, fasilitas foto sport, fasilitas penginapan, kondisi infrastruktur, fasilitas oleh-oleh, pelatihan SDM pariwisata, promosi, dan Pokdarwis. Dan cara mencari rating dan bobot masih sama dengan cara yang tadi. Cara di mana pada rating ini opportunity dan treat mendapatkan jumlah rating 48,2. Nah, 48,2 ini, nah misalnya dari treat mendapatkan jumlah poin keseluruhan yakni 15. 15 dibagi 5 yakni jumlah responden mendapatkan rating 3. Dan hasil dari rating opportunity dan treat dengan total 48,2, jadinya 3 dibagi 48,2 dikali 1 akan mendapatkan hasil 0,06, dan jumlahnya itu bobot dikali rating akan mendapatkan hasil 0,18. Dan total dari opportunity dan treat mendapatkan bobot 100 dan jumlahnya itu mendapatkan 4. Dan selanjutnya, berdasarkan dari tabel tersebut, dalam indikator strength, dari hasil pengolahan bobot kali rating pada poin pertama dan kedua mendapatkan jumlah skor tertinggi yaitu 0,41. Kemudian pernyataan terendahnya terdapat pada poin ketiga dan keempat dengan skor 0,5. Dan dalam indikator kelemahan atau weakness, dari hasil pengolahan bobot kali rating, pada poin pertama mendapatkan jumlah skor tertinggi yaitu 0,32. Kemudian pernyataan terendahnya terdapat pada poin ketiga dan keenam, yakni dengan skor 0,12.
Ini dari tabel IFAS-nya, dan yang ini dari faktor EFAS-nya, yakni dalam indikator peluang atau opportunity, dalam hasil pengolahan bobot kali rating pada poin pertama dan kedua mendapatkan jumlah skor tertinggi yaitu 0,36, dan poin terendah terdapat pada poin kelima, keenam, dan kedelapan, ini mendapatkan 0,4. Dan dalam indikator ancaman atau threat, dari hasil pengolahan bobot kali rating pada poin kedua mendapatkan skor tertinggi yaitu 0,36, dan pernyataan terendahnya terdapat pada poin pertama dan keempat yakni dengan skor 0,18. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wade Sulfiana N dengan NIM 1922-1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis IFAS dan EFAS. Berdasarkan matriks internal dan eksternal, diperoleh nilai total skor IFAS sebesar 3,8 dan EFAS 4,0. Hasil skor tersebut menunjukkan arah strategi pengembangan daya tarik wisata Bahari Crystal Bay Nusa Penida saat ini berada pada sel 1 atau tahap pertumbuhan, growth and build. Strategi tersebut didesain dengan tujuan untuk memperbesar market share, yaitu untuk mencapai pertumbuhan baik penjualan, aset, profit, maupun kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuadran SWOT. Di sini terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk selanjutnya terdapat juga kekuatan, ancaman, kelemahan, dan peluang. Dan terdapat sumbu X dan sumbu Y. Diperoleh titik koordinat sumbu X dengan berdasarkan total skor dari hasil perkalian bobot dikalikan rating yang ada pada kolom kekuatan dan kelemahan. Dan untuk titik koordinat sumbu Y diperoleh berdasarkan total jumlah skor bobot yang dikalikan rating yang ada pada kolom peluang dan ancaman. Untuk koordinat analisis internal sumbu X yaitu skor total kekuatan dikurang skor total kelemahan. Jadinya untuk skor total kekuatan yaitu 2,46 dan untuk skor total kelemahan yaitu 1,4. Jadinya 2,46 dikurang 1,4 sama dengan 1,06 untuk sumbu X. Dan untuk sumbu Y, koordinat analisis internal sumbu Y yaitu skor total peluang dikurang skor total ancaman. Skor total peluang dikurang skor total ancaman. Untuk skor total peluang 3,1 dan untuk skor total ancaman 0,9. Jadinya 3,1 dikurang 0,9 sama dengan 2,2. Jadinya didapatlah kuadran SWOT seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel matriks SWOT. Dari tabel matriks SWOT ini dapat disimpulkan jika kekuatan bertemu dengan peluang akan menghasilkan strategi SO, yaitu ada menambah fasilitas hotspot, mengembangkan fasilitas kepariwisataan, meningkatkan kualitas infrastruktur dan akses, melakukan promosi, melakukan sosialisasi dan pokdalis, menciptakan produk souvenir, dan yang terakhir ada memaksimalkan ragam jenis atraksi wisata. Dan selanjutnya, jika kelemahan bertemu dengan peluang dapat dihasilkan, yaitu menonjolkan arsitektur tradisional Bali, memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia pariwisata, dan yang terakhir ada meningkatkan faktor keselamatan. Dan jika kekuatan bertemu dengan ancaman, hasilnya strategi ST, yaitu menjalin hubungan baik antar stakeholder dan
pengadaan papan informasi dan petunjuk arah. Dan untuk strategi WT didapat dari kelemahan dan ancamannya itu meningkatkan kualitas kebersihan, menyesuaikan harga produk dan jasa dengan kualitas pelayanan, dan yang terakhir penyuluhan tentang ketersediaan air bersih. Itulah penjelasan dari tabel matriks SWOT. Perkenalkan, nama saya Indri Dewi Muljadi dengan NIM 19221010. Lalu saya akan menjelaskan tentang strategi dalam pengembangan daya tarik wisata Crystal Bay. Berdasarkan analisis internal dan eksternal, yang mana Crystal Bay berorientasi pada growth strategy, yaitu pertumbuhan destinasi wisata tersebut berdasarkan daya tarik yang dimilikinya. Selain itu, melalui analisis SWOT diperoleh hasil analisis bahwa strategi pengembangan daya tarik wisata Crystal Bay berorientasi pada growth oriented strategy dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, sehingga dalam upaya mengembangkan daya tarik wisata Crystal Bay Bali dapat disusun strategi sebagai berikut. Yang pertama, menambah fasilitas foto spot. Dapat dilakukan dengan mengajak kelompok untuk berdiskusi mengenai spot foto yang akan digunakan. Lalu mengembangkan fasilitas kepariwisataan seperti menyediakan paket tur, perusahaan transportasi, travel agent, dan lain-lain. Lalu meningkatkan kualitas infrastruktur dan akses dapat dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah dengan investor untuk meningkatkan kualitas penyeberangan jalur air. Lalu yang selanjutnya, melakukan promosi. Dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti menggunakan sistem endorse untuk mempromosikan Crystal Bay seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Lalu bekerja sama dengan influencer lokal maupun mancanegara dan memanfaatkan media cetak seperti baliho. Lalu selanjutnya, melakukan sosialisasi dan Pokdarwis. Pokdarwis dapat melakukan sosialisasi tentang bagaimana Crystal Bay dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Lalu menciptakan produk souvenir. Dapat bekerja sama dengan warga lokal untuk menciptakan cindera mata yang menjadi ciri khas dari Crystal Bay. Lalu memberikan edukasi kepada warga lokal bagaimana cara mengemas sebuah cindera mata menjadi menarik. Lalu yang terakhir adalah memaksimalkan ragam jenis atraksi wisata. Dapat dilakukan dengan cara menambah ragam jenis water sports seperti diving, parasailing, dan lain-lain. Terima kasih.